Hai, selamat datang di ABG Movie. Pada video kali ini kita akan menceritakan alur cerita film dari film yang berjudul Koma. Film ini menceritakan tentang dunia koma atau dunia alam bawah sadar. Di dunia ini mereka tak perlu makan dan minum. Mereka bebas melakukan apa saja yang mereka inginkan. Film aksi fiksi ilmiah Rusia tahun 2019 ini disutradarai oleh Nikita Argunov dan diperankan oleh Rinal Mukhametov, Lyubov Aksnova, Anton Pampusky, Milos Bikovic, Konstantin Levronenko, dan beberapa bintang lainnya. Sebelum kita masuk ke inti videonya, silakan membantu saya dengan subscribe channel ini dan menekan tombol loncengnya agar channel ini dapat berkembang lagi, guys. Penasaran dengan filmnya? Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur cerita film Koma. Scene dibuka dengan diperlihatkannya seorang pria yang baru saja terbangun dari tidurnya. Pria itu bernama Victor. Ia merasa aneh dengan keadaan sekitar kamarnya. Barang-barang yang dilihatnya memiliki bentuk yang tidak sempurna atau bisa dibilang rusak. Ia juga melihat foto dirinya dengan seseorang, namun dengan wajah yang kurang jelas. Ia merasa kaget karena atap kamarnya memiliki bentuk yang mengerikan. Sontak saja ia langsung berlari keluar. Tapi ternyata keadaan di luar jauh lebih buruk dari apa yang ia duga. Karena semua orang yang di kota ini memiliki tubuh yang tidak utuh. Tiba-tiba terdengar suara geraman dari arah depan. Terlihat ada sosok hitam besar. Ia adalah sosok yang disebut Reaper. Ia langsung saja ingin menyerang Victor, namun untung saja ada beberapa orang yang menolongnya. Dan mereka pun mengajak Victor untuk segera pergi dari tempat ini. Dan betapa anehnya, seperti yang kita lihat, tempat ini tidak memiliki hukum gravitasi. Namun Reaper yang masih mengejar harus membuat salah seorang dari mereka bernama Phantom terluka akibat serangan. Merasa teresak, salah seorang dari mereka mencoba untuk mengorbankan dirinya agar bisa menyelamatkan yang lain. Setelah berhasil lolos, Victor yang merasa bingung. Ia mulai bertanya pada wanita di sampingnya tentang apa yang terjadi pada dirinya. Diketahui wanita tersebut bernama Fly. Dan di sini Fly menjelaskan jika dirinya saat ini sedang mengalami koma. Sedangkan dunia ini adalah dunia bagi orang yang sedang mengalami koma. Yang mana semua tempat ini merupakan memori dari ingatan orang-orang koma tersebut. Fly yang melihat Victor terluka mengeluarkan kemampuannya untuk menyembuhkan Victor. Hal ini membuat Victor sangat kagum. Hingga ia terpesona pada pandangan pertama terhadap Fly. Setibanya mereka di tempat persembunyian, Victor langsung disuruh untuk beristirahat, yang mana terungkap fakta Victor adalah orang yang spesial. Maka dari itu, pemimpin mereka yang bernama Yan sengaja menyuruh anak buahnya untuk menjemput Victor, karena Yan percaya jika ada suatu potensi atau kemampuan luar biasa yang ada dalam diri Victor. Victor yang tertidur tiba-tiba saja memimpikan sebuah kecelakaan, yang mana hal ini tentu saja membuat ia terbangun. Kemudian Phantom yang datang menghampirinya mengatakan untuk jangan pernah masuk dalam mimpi mereka, yang mana hal ini bisa berbahaya karena dapat membuat orang tersesat. Tak cukup sampai di sini, Phantom juga mengatakan kepada Victor untuk jangan mencoba-coba mendekati Fly, karena Fly adalah miliknya. Pembicaraan mereka terhenti saat terdengar seorang memanggil Victor untuk turun. Dan saat berada di bawah, ternyata Yan sang pemimpin ingin melihat kelebihan Victor dengan melakukan sebuah tes. Tapi sayangnya Yan menjadi sangat kecewa karena Victor tidak bisa menunjukkan kelebihannya. Keesokan harinya Victor kembali bermimpi, yang mana mimpi itu kini nampak semakin jelas. Tapi sayangnya Victor masih belum bisa mengingat sepenuhnya tentang kejadian itu. Sementara itu Phantom dan lainnya sedang bersiap menuju ke suatu tempat yang merupakan memori dari seorang yang bernama Ian. Namun Victor yang melihat hal ini merasa sangat kesal karena tidak diajak dan ia tidak bisa berdekatan dengan Fly. Sebab Phantom merasa keberadaan Victor tidak akan berguna bagi tim dan hanya akan menyusahkan saja. Tapi berbeda dengan Yan, sebab Yan menyuruh Victor untuk bergabung. Dan Yan berpikir jika mungkin saja kelebihan Victor bisa saja muncul apabila ia terlibat langsung dan merasa dalam bahaya. Dalam perjalanan Victor berkenalan dengan seorang yang bernama Astronom.
di mana kelebihannya mampu membuat sebuah peta, di mana peta yang ia buat merupakan jalur yang pasti akan aman dari kejaran Reaper. Dan tiba-tiba saja seorang berjulukan Spirit yang memiliki kelebihan merasakan keberadaan Reaper mengatakan di sekitar mereka ada Reaper. Namun dengan yakin astronom mengatakan jika Reaper tidak bisa sampai ke jalur mereka karena jalur ini sudah aman dari Reaper. Hal ini membuat Victor jadi penasaran karena bagaimana Reaper bisa mengetahui keberadaan mereka dan dari mana Reaper ini tercipta. Lalu astronom pun menjelaskan, Reaper bisa merasakan keberadaan mereka dari sebuah sinyal yang terpancar dari diri mereka masing-masing. Dan mereka sendiri tercipta dari orang yang harusnya sudah mati, namun keluarga yang belum ikhlas memaksa mereka untuk tetap hidup. Dan di sini otak mereka yang sudah mati menciptakan sebuah memori atau sebuah imajinasi, yang akhirnya berubah dan berwujud menjadi Reaper. Tugas mereka ialah sebagai malaikat pencabut nyawa di dalam dunia koma. Sampainya di TKP, Ian mengingatkan untuk berhati-hati. Karena dalam ingatan Ian, tempat ini memiliki penjagaan yang sangat ketat. Namun dengan kesombongan Phantom, ia merasa hanya hal yang sepele dan tidak menghiraukan hal tersebut. Sehingga kekacauan yang mengakibatkan baku tembak pun tak terhindarkan. Ternyata tujuan mereka ke sini adalah untuk mengambil sebuah rudal agar bisa menggunakan untuk melawan Reaper. Namun di luar dugaan, akibat baku tembak barusan membuat Reaper terpancing untuk datang ke lokasi mereka. Hal ini membuat mereka semua panik. Dengan keadaan guncang ini, Victor pun mampu mengeluarkan kemampuannya. Singkat cerita, setelah berhasil misi mereka, orang-orang sangat senang mengetahui kemampuan Victor, yang mana ia bisa menciptakan sebuah bangunan hanya dengan pemikirannya. Sehingga Victor mendapatkan julukan yaitu seorang arsitek. Dan ini sesuai dengan keinginan Ian, di mana Ian bertujuan untuk mengajak yang lainnya agar esok hari segera pergi dari tempat ini dan menciptakan sebuah bangunan untuk melindungi mereka dari Reaper. Dan nantinya bangunan ini akan dibuat oleh Victor. Namun Victor nampak masih ragu, karena sepertinya ia belum percaya dengan kemampuannya akan melakukan hal itu. Tapi dengan rasa percaya diri, Victor masih tetap mengiyakan permintaan dari Ian. Untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana, Victor mencoba kembali kemampuannya. Namun sayangnya ia harus gagal, dan ini membuat Victor merasa tertekan. Namun Fly yang dari tadi melihat dan memperhatikan Victor langsung menghampirinya dan memberi sebuah masukan. Ini membuat Victor berhasil menciptakan sebuah bangunan kecil, dan Fly yang melihat bangunan tersebut menjadi sangat kagum atas kemampuan dari Victor. Sampai-sampai Fly mengajak Victor pergi ke kamarnya, karena ia sangat ingin sekali melihat mimpi Victor. Setelah di kamar, Fly yang sedang melihat seorang wanita dengan wajah yang samar bertanya kepada Victor. Dan itu pun tidak penting, karena bagi Victor, ia sudah jatuh cinta pada Fly saat pandangan pertama. Dan itu juga yang dirasakan oleh Fly, sehingga membuat mereka berdua bermesraan di kamar itu. Namun tanpa disadari, Phantom mengintip mereka berdua dari kejauhan. Keesokan harinya saat mereka semua sedang berjalan, mereka dihadang oleh Reaper. Ini disebabkan oleh luka yang didapat oleh Phantom, sehingga membuat Reaper merasakan keberadaannya. Merasa sudah tidak bisa tertolong lagi, Phantom pun mencoba untuk mengorbankan dirinya. Namun sayangnya, rombongan Reaper itu tak menghiraukan Phantom. Akibat serangan tersebut, mereka semua berpencar. Namun pandangan Victor tiba-tiba berubah. Ini dikarenakan dirinya telah tersadar dari dunia koma, dan Victor kembali mengingat akan kejadian sebelumnya. Ternyata sebelum kejadian, Victor yang adalah seorang arsitek sempat mendatangi suatu tempat bersama dengan kekasihnya, yaitu memang Fly. Namun tanpa diduga ternyata mereka bertemu dengan seorang ilmuwan, yaitu Ian itu sendiri. Di mana Ian ingin menciptakan sebuah penemuan dengan membuat semua orang bisa hidup abadi, tapi dengan cara membuat mereka mengalami koma, dan rancangan Victor akan digunakan untuk dibangun di dunia komanya. Namun Victor dengan bersikeras menolak permintaan Ian, karena bagi Victor ini sama saja dengan melawan kodrat Tuhan. Sehingga Victor yang mencoba untuk kabur, membuat ia mengalami kecelakaan bersama Fly. Melihat Fly yang terbaring di sana, Victor meminta kepada Ian agar membebaskan mereka berdua. Namun Ian memberi pilihan, ia akan melepaskan mereka jika Victor mau kembali dan membuat desain bangunan di dunia koma miliknya. Agar Fly selamat, Victor pun mau melakukannya. Akhirnya Victor kembali ke dunia tersebut. Victor yang tahu ini adalah dunia hayalan, ia mencoba mengingat di mana Fly berada. Dan ia sampai di tempat di mana Fly dan rombongan lainnya berada.
Kemudian Victor mengajak mereka ke sebuah tempat yang akan ia buat dengan desain bangunan miliknya. Namun Victor sempat memberitahu kepada mereka agar tidak percaya kepada dunia ini, yang mana dunia ini adalah dunia hayalan atau mimpi. Namun Yan tiba-tiba datang dan meminta kepada Victor untuk mengerjakannya jika ia ingin kembali bebas. Setelah keinginan Yan tercapai, tiba-tiba ia mengingkari janjinya, di mana tujuan Yan sedari awal adalah untuk memperalat mereka semua dengan kekuatan yang mereka miliki. Dan Yan memang tak ingin mereka hidup. Yan sudah menyuruh asisten yang berada di dunia nyata untuk membuat mereka semua mati. Tidak kehabisan akal, mereka bertiga mencari cara untuk keluar dari dunia ini dengan cara melewati mimpi yang ada di dalam kamar Victor. Karena Victor percaya jika mungkin itulah satu-satunya cara, sebab Yan selalu melarang mereka untuk masuk ke mimpi mereka sendiri. Ternyata dugaan Victor benar, namun mereka harus terjebak dan membuat mereka hanya berputar-putar saja. Astronom memberitahu untuk mengingat sebuah detail, dan hal ini mengarahkan Victor ke suatu tempat. Namun, kini tibalah ajal dari astronom. Dan ternyata Yan telah berada di tempat yang sama dengan mereka berdua. Tiba-tiba tubuh Yan ditusuk oleh Reaper, dan ternyata Reaper itu adalah Phantom. Setelah tersadar, Victor pun langsung membangunkan Fly yang masih terbaring. Asisten Yan melihat mereka berdua hanya terbengong dan melepaskan mereka pergi begitu saja. Kemudian beberapa waktu berlalu. Victor sedang membuat rancangan untuk sebuah gedung. Namun tiba-tiba datanglah Fly dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Namun saat hendak pergi, Victor sempat melihat sebuah undangan yang tak lain itu adalah organisasi milik Yan. Dan berakhirlah alur cerita film Koma ini. Semoga kalian suka dengan alur cerita film yang saya bawakan ini. Tulis kritik dan saran serta masukan di kolom komentar. Dan sampai jumpa di alur cerita film lainnya.